Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena nikmat-nikmat yang Kau limpahkan kepada kami sehingga kami masih bisa menunaikan ibadah puasa. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, terima kasih atas kehadirannya di studio Konco-Konco Web TV. Tema kali ini yang akan kita hadirkan terkait dengan ibadah sahur. Kapan sahur itu harus kita hentikan? Setelah ada tanda imsak atau setelah masuk adzan subuh atau masuk subuh ya. Mungkin langsung saja kita bersama Ustadz bisa menjelaskan terkait dengan hal-hal tersebut. Jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum. Teman-teman yang disayang Allah, konco-konco Web TV Wonosobo yang dimanapun Anda berada. Assalamualaikum, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Teman-teman sekalian, bicara tentang sahur. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kulu washrabu hatta yu'adzin ibn Umi Maktum. Hatta yu'adzin ibn Umi Maktum. Kata Nabi, makanlah kalian, minumlah kalian sampai berkumandang azannya Abdullah bin Umi Maktum. Jadi berdasarkan hadis tersebut, kapan batasan waktu untuk kita makan dan minum? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu'nya, beliau menjelaskan bahwasanya seseorang diperbolehkan makan dan minum saat sahurnya sampai terdengar kumandang azan. Nah, terus bagaimana dengan fenomena imsak yang ada di Indonesia? Nah, fenomena imsak ini kita kupas dulu dari bahasanya. Apa artinya imsak? Artinya imsak secara bahasa adalah menahan. Imsak itu menahan. Apa yang ditahan? Tahan dari makan dan minum dan semua yang diharamkan untuk masuk kepada puasa Ramadan itu. Kalau bahasa kita mah udah mulai pemanasan 10 menit sebelum azan, itu kan biasanya imsak kan. Misalnya azannya 4.23. 4.23 azan, 4.13 itu biasanya udah imsak. Sebenarnya supaya kita nanti nggak kebablasan. Karena menurut pandangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, bila mana seseorang itu dengan sadarnya udah ada kumandang azan, kok masih makan, maka itu bisa membatalkan puasanya. Jadi kalau misalkan udah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia masih asik makan, blek, sengaja dia bisa membatalkan puasa. Ini kalau kasus Ustadz. Iya, kasus belum azan ya? Belum azan. Nasi sudah masuk ke mulut. Iya. Apakah itu kita keluarkan karena sudah masuk azan atau kita telan? Pendapatnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bila mana kita sudah masukin ke mulut, baru ngunyah belum sempat ditelan udah azan. Bagaimana sebaiknya? Sebaiknya dimuntahkan. Supaya menjaga bahwa azan itu kan pertanda masuk waktu. Iya. Untuk start ini loh, start kamu berpuasa. 4.23 ya udah. Saat masuk waktu itu maka sudah berlakulah semua hal-hal yang diharamkan dalam puasa Ramadan. Makanya Indonesia masyhur dengan kata-kata imsak. Ya sebenarnya tujuannya adalah tadi supaya nanti tidak membatalkan puasanya dan menyempurnakan pahala puasa Ramadan beliau. Analoginya lampu kuning ya. Iya, ibaratnya ini lampu kuning ya. Jangan ditabrak, takut-takut. Tadi membatalkan puasa. Seperti itu. Jadi jawabannya kalau sudah terkunyah maka dikeluarkan untuk menjaga pahala puasa kita tetap dianggap sebagai orang yang shaum atau siyam, orang yang masih tetap berpuasa. Jadi intinya kita perlu hati-hati ya. Hati-hati banget.
biar puasa kita itu termasuk ibadah puasa yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada aturan-aturan ya. Ada aturan-aturan, nggak boleh diserabas. Pun juga dalam sahur Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahhuru fa inna fis sahuri barakah." Makan sahur ya kalian semua, karena di dalam makan sahur itu terdapat barokah. Kita pengen nyari berkah nih, yuk cari berkah yuk. Gimana caranya? Makan sahur, itu berkahnya banyak banget di sana. Jadi jangan mentang-mentang, aduh saya mah kuat, nggak sahur juga nggak apa-apa. Terus ya udah bangunnya pas jam 9 pagi, jadi dia nggak sahur sama sekali. Enggak, sahur itu bukan masalah kuat-kuatan atau enggak, tapi sahur itu mendulang pahala di bulan Ramadan. Kalau bicara keutamaan, baik di awal atau di akhir. Nah, bicara keutamaan, ada hadis yang terperinci soal hal ini. Sahur itu bagusnya diakhirkan. Akhirkan itu jangan salah artikan dengan mepet aja lah, 3 menit sebelum azan. Jangan, nanti makannya atau masih nyangkut udah azan kan nggak enak. Tapi dibuat sedemikian betul, sedemikian baiknya mengatur waktu jadwal sebisa mungkin 20 menit sebelum azan subuh, 25 menit sebelum azan subuh. Itu yang dimaksudkan mengakhirkan waktu sahur. Oke, Ustaz, terima kasih. Ini sebuah ilmu ya bagi kita semua. Artinya ibadah sahur itu juga merupakan ibadah, diutamakan di akhir. Maka kalau kita memang mampu ya kita laksanakan. Mudah-mudahan dari apa tadi yang disampaikan Ustadz Irfan bisa menambah keilmuan kita dan tentunya akan berefek kepada ibadah yang kita lakukan akan semakin lebih sempurna. Amin. Kita bersua lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.